Selamat malam adik-adik semua. Malam. Apa kabar hari ini? Baik. Oke, terima kasih karena sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan penyuluhan dari saya. Jadi baik, sebelum kita mulai akan kegiatan kita pada malam hari ini, saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Adelia Lestari Ramujola. Saya mahasiswa di Poltekkes Kemenkes Kupang jurusan Kesehatan Gigi. Sekarang saya masuk semester 5. Jadi baik, adapun maksud dan tujuan saya bertemu dengan adik-adik pada malam hari ini, saya ingin melakukan penyuluhan kepada adik-adik semua tentang karang gigi. Saya akan menjelaskan apa itu karang gigi, penyebab dari karang gigi, cara mengobati karang gigi, dan cara pencegahan dari karang gigi tersebut. Sebelum kita mulai akan materi kita, di sini saya ingin bertanya kepada adik-adik semua. Apakah di antara adik-adik sudah ada yang mengetahui apa itu karang gigi? Jadi karang gigi itu kayak seperti ini sisa-sisa makanan yang tertumpuk di gigi, kakak. Oke, penjelasan yang sangat mantap. Apakah masih ada lagi yang ingin menjelaskan apa itu karang gigi? Saya, kak. Ya, silakan. Kalau misalnya kenangan Filipina itu juga karang gigi toh? Iya, betul. Jawaban dari adik-adik semua sangat bagus. Namun di sini kakak akan lebih menjelaskan kepada adik-adik secara terperinci apa itu karang gigi. Namun sebelumnya kakak akan membagikan media leaflet kepada adik-adik sehingga ketika kakak menjelaskan, kakak tidak hanya menjelaskan sendiri, tetapi adik-adik juga bisa melihatnya di dalam leaflet ini. Kakak berikan satu-satu ya. Terima kasih. Ya, Kak. Makasih, kak. Ya, Terima kasih, kak. iya. Semua sudah kebagian toh? Sudah, kak. Oke, langsung saja kita mulai. Di halaman pertama itu ada pengertian karang gigi. Semua sudah lihat? Sudah, kak. Oke, kakak langsung jelaskan kepada adik-adik apa itu karang gigi. Jadi karang gigi adalah plak yang menghadap dan yang mengeras di permukaan gigi kita. Jadi plak yang dimaksud di sini adalah sisa-sisa makanan yang ada di dalam rongga mulut kita. Sehingga ketika kita tidak membersihkan plak tersebut yang ada di dalam rongga mulut kita, itu yang akan mengakibatkan atau yang menyebabkan adanya karang gigi di dalam rongga mulut kita. Adapun gejala yang timbul dari karang gigi, itu yang pertama, gusi bengkak, berwarna kemerahan dan terasa lunak ketika disentuh. Yang kedua, rasa nyeri intens dan tajam. Yang ketiga, gusi berwarna merah kehitaman. Dan yang terakhir, bau mulut. Sekarang adik-adik boleh membuka halaman yang kedua. Halaman yang kedua di situ ada penyebab dari karang gigi. Adapun penyebab dari karang gigi di sini yaitu kemunculan plak. Plak berasal dari sisa makanan yang mengandung gula seperti roti atau permen yang kemudian diubah oleh bakteri alami dalam mulut. Ketika plak dibiarkan begitu lama tanpa dilakukan pembersihan, maka plak akan mengeras dan itulah yang disebut karang gigi. Di situ ada gambar karang gigi. Adik-adik sudah lihat? Sudah, Oke, karang gigi seperti itu ya. Ya, kak. Kemudian halaman yang ketiga, adik-adik bisa membukanya. Sudah lihat semua? Sudah, kak. Di situ ada penjelasan tentang pengobatan karang gigi. Karang gigi yang dapat kita lakukan di situ yang pertama scaling atau pembersihan karang gigi. Pembersihan karang gigi ini dilakukan oleh tenaga kesehatan gigi seperti perawat gigi. Adik-adik ketika ada karang gigi di dalam rongga mulut, adik-adik bisa ke klinik terdekat untuk juga harus rutin kontrol kesehatan gigi dan mulut ke dokter gigi minimal 6 bulan sekali. Terus makan makanan yang berserat seperti sayur-sayuran, buah-buahan, dan mengonsumsi air putih yang banyak. Halaman yang berikutnya, di situ dijelaskan tentang bagaimana pencegahan dari karang gigi yang ada di dalam rongga mulut kita. Adapun cara pencegahan kita di sini yang pertama, kita rajin menggosok gigi minimal 2 kali sehari, yaitu
pagi sesudah makan dan malam sebelum tidur. Terus kita juga dapat membersihkan gigi kita dengan menggunakan benang gigi. Yang terakhir, mengurangi mengonsumsi makanan yang manis. Jadi baik adik-adik, demikian penjelasan mengenai karang gigi yang kakak jelaskan. Sekarang kakak berikan kesempatan kepada adik-adik, jika ada yang belum dipahami boleh bertanya. Ini saya Pak. Oke, silakan. Nama siapa? Saya nama Veronica Kasih Najib. Oke. Saya ingin bertanya kepada kakak. Kakak tadi kan sudah menjelaskan bahwa ini membersihkan gigi itu bisa menggunakan ini benang gigi. Ya. Jadi yang saya mau tanyakan, ini membersihkan gigi pakai benang gigi itu bagaimana Kak? Oke, pertanyaan yang sangat bagus dari adik Veron. Jadi pertanyaannya adalah bagaimana cara kita menggunakan benang gigi. Oke, di sini kakak ada cari di Google model benang giginya seperti ini. Ini bisa digunakan ketika ada sisa-sisa makanan di dalam rongga mulut kita. Kita bisa menggunakan alat ini untuk mengeluarkan sisa-sisa makanan tersebut di dalam rongga mulut kita. Di sini kakak tidak membawa benang gigi, jadi bukannya di Google saja ya. Iya Kak. Apakah bisa dimengerti atau masih kurang paham? Sudah Kak. Oke. Apakah masih ada pertanyaan dari adik-adik? Ada Kak. Oke, silakan bertanya. Perkenalkan, nama saya Ferlin C. Malam, biasa dipanggil Ferlin. Oke, adik Perlin mau tanya apa? Tadi kan kakak sudah jelaskan tentang ini pembersihan karang gigi atau scaling. Scaling artinya yang kakak sudah jelaskan pembersihan karang gigi. Jadi yang kakak pakai itu alat-alat apa sih untuk membersihkan karang gigi? Oke, terima kasih buat pertanyaannya. Pertanyaan yang sangat bagus. Jadi buat adik Verlin, kakak Dongni biasa kalau kasih bersih karang gigi itu ada 2 macam alat yang kami gunakan. Itu alat scalingnya ada yang manual dan ada juga yang elektrik. Biasa kalau alat elektrik ini kami gunakan ketika ada sambungan aliran listrik. Sedangkan scaling manual ini biasa kami gunakan ketika tidak ada aliran listrik, seperti digunakan di kampung-kampung yang tidak ada aliran listriknya. Kemudian untuk scaling elektrik ini juga biasa kami gunakan ketika di dalam rongga mulut kita itu karang giginya terlalu banyak. Jadi disarankan untuk menggunakan scaling elektrik. Kalau untuk scaling manual, kalau karang giginya tidak terlalu banyak berarti kami gunakan itu. Kalau kakak dong datang di sini, apakah kan scaling elektrik ini harus digunakan yang ada listrik. Iya. Di sini kan jauh dengan listrik. Jadi kita nih kalau kakak datang berarti periksa dengan alat-alat manual begitu. Iya, seperti itu sudah. Oh, Oke. Apakah masih ada adik-adik yang mau bertanya atau belum paham? Kakak berikan kesempatan. Pas kakak. Oke. kamu bertanya Lek, Mau tanya apa lagi? misalkan kita di sini di kampung ini terlalu banyak, misal banyak yang makan Filipina apa semua, apakah itu yang banyak yang hitam-hitam di giginya kita nih yang makan Filipina, apakah itu dinamakan karang gigi atau Jadi baik adik, terima kasih atas pertanyaannya. Di sini adik bertanya, apakah pewarnaan itu sama dengan karang gigi? Jadi adik di situ bisa lihat di halaman kedua. Sudah? sudah Kak? Di situ ada karang gigi dan juga pewarnaan toh. Iya Kak. Kalau karang gigi di situ ada agak sedikit mengeras dan menebal di dalam gigi kita. Terus pewarnaan yang adik sebutkan tadi itu disebabkan karena sering mengonsumsi minuman seperti kopi dan sering mengonsumsi Filipinang juga. Apakah adik sudah bisa membedakan mana itu karang gigi dan mana yang dinamakan pewarnaan? Sudah Kak. Oke. Sudah mengerti atau masih mau bertanya lagi? Sudah Kak, saya mengerti. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Apakah masih ada dari adik-adik yang ingin bertanya? Pas kakak. Oke, adik-adik semua, penyuluhan kita sudah selesai. Jadi di sini kakak ingin menyimpulkan penyuluhan kita pada malam hari ini
Supaya tidak terjadi karang gigi di dalam gigi kita, kita harus mencegahnya dengan cara kita menggosok gigi, yaitu 2 kali sehari, pagi sesudah makan dan malam hari sebelum tidur. Kita juga harus rajin mengontrol kesehatan gigi di dokter gigi ataupun klinik terdekat minimal 6 bulan sekali. Mengonsumsi air putih yang banyak, menghindari makanan yang manis-manis seperti coklat dan permen karet. Kita juga bisa menggunakan benang gigi untuk membersihkan sisa-sisa makanan yang ada di dalam rongga mulut kita. Demikianlah penyuluhan yang kakak sampaikan kepada adik-adik semua. Semoga ilmu yang kakak bagikan kepada adik-adik bermanfaat, dan kakak harap apa yang kakak sudah jelaskan tadi dapat memberikan manfaat yang baik di dalam kehidupannya adik-adik semua. Kakak juga berharap adik-adik bisa membagikannya ke teman-teman adik-adik supaya tidak terjadi penyakit gigi di dalam rongga mulut kita. Yang pertama itu seperti karang gigi, gigi berlubang, dan masih banyak lainnya lagi. Terima kasih.